laki-laki dia beda. Nah, maksud di sini menyerupai itu adalah dia mengenakan pakaian yang memang identiknya pakaian itu tuh pakaian perempuan dan sebaliknya. Maka memang baiknya sih dihindari, hadirin. Yang pertama, anak-anak kita tuh dibiasakan menggunakan sesuai kodratnya. Yang laki-laki ya laki-laki, yang perempuan ya perempuan. Jangan laki-laki didandani seolah perempuan atau sebaliknya. Karena dari kecil itu pola yang dibawa ketika besar biasanya adalah pola yang sama yang dia pegang ketika semasa kecil. Kan kita udah belajar ya, orang yang di masa kayanya suka berbagi biasanya adalah dia yang dari miskinnya memang suka berbagi. Dari miskinnya suka berbagi, suka berderma, suka memberi. Maka begitu kaya raya emang udah defaultnya tuh suka memberi. Tapi kalau yang kayanya adalah pelit, biasanya dari fakirnya memang sudah pelit, udah bawaan. Sebagaimana nanti kita punya pola atas satu hidup, biasanya seperti itu yang terus ke bawah sampai usia senja. Makanya ada dalam Islam rumus arba'ina sana. Umur kalau udah 40 tahun itu susah diotak-atik. Maka hati-hati banget dengan usia 40 tahun. Mau diotak-atik itu agak berat kalau orangnya belum benar-benar memperbaiki dirinya. Jadi Allah melaknat. Laknat itu maknanya dua. Satu, dicabutnya keberkahan. Dan yang kedua, Allah akan binasakan hidupnya. Ini makna dari laknat. Dicabut keberkahan dan dibinasakan orang tersebut. Dapat laknatnya Allah. Halaman 91, ayo kita beranjak ke halaman 91. La'anallahu ar-rajulata minan nisa. Allah melaknat perempuan yang berlagak seperti laki-laki dan sebaliknya. Laki-laki yang berlagak seperti perempuan. Kalau tadi cara berpakaian menyerupakan, kalau yang hadis ini lebih kepada sifat, perilaku. Mohon maaf hadirin, laki-laki yang dia punya perilaku seperti perempuan, kemayunya, ngondeknya, kena di hadis ini. Maka laki-laki, fitrahnya laki-laki, dia berinteraksilah seperti sebagaimana laki-laki. Tidak menggunakan sifat-sifat keperempuanan dan segala macam-macamnya. Gesturnya. Terus kemudian apa lagi? Kebiasaan-kebiasaannya dan yang lain-lainnya. Ini jangan sampai nih. Kalau yang pertama tentang pakaian, kalau yang kedua tentang perilaku. Wala'iyazubillahnya nanti kena ke beberapa bahasan sebelum kita itu adalah amala qaumil Lut, mereka yang mengamalkan amalnya kaum Nabi Lut. Penyimpangannya kan diawali dari yang seperti ini. Berlagak seperti perempuan, terus kok nyaman, terus kok ternyata dapat popularitas. Setelah dapat popularitas kaya raya, akhirnya pergi ke luar negeri, Thailand sebutlah, berangkatnya emas-emas, pulangnya jadi mbak-mbak. Ada banyak. Ini ngerinya nih hadirin. Dan kita kalau bisa mah jangan memberi panggung kepada perilaku yang demikian. Bagusnya tuh gitu emang. Kalaulah kita tujuannya untuk mendakwahi, ya berdakwah, mendakwahi, ya nggak ada masalah. Gimana pun ya beliau umatnya Rasulullah, hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendakwahi, ya. Karena ini manusia jemaah. Walaupun dia sudah tahu dirinya menyimpang, yang namanya manusia itu tetap akan sadar akan fitrahnya. Ini direkam sudah?
kalaupun manusia itu tahu bahwa dirinya sudah ada pada jalan yang menyimpang, hati kecilnya dia tetap punya keinginan kembali ke jalan Allah. Itu sifat fitrah lahiriahnya manusia. Ya dia tahu sih dia salah, tapi hati kecilnya tuh tetap mau kembali kepada Allah. Tugas kita ngajak dia untuk kembali ke fitrahnya, yaitu kembali menjadi hambanya Allah. Walaupun dia ini udah ganti dari emas-emas pergi ke Thailand, pulang jadi mbak-mbak. Itu kalau misalkan ditanya ke hati kecilnya, Mas gimana sih sebenarnya? Jawabannya itu identik, hampir rata-rata sama. Karena hati manusia itu didesain cocoknya dengan kebaikan. Iya sih sebenarnya saya mau Ustadz, doain ya Ustadz, ini pakaian saya udah agak lebih baik kok Ustadz. Fitrahnya hadirin, manusia itu fitrahnya itu cocok sama kebaikan. Hawa nafsu aja yang kadang condong menyetir dia ke kanan atau menyetir dia ke kiri, itu hawa nafsunya aja. Tapi fitrah lahiriahnya itu cocoknya sama kebaikan. Coba hadirin cermati deh baik-baik. Sekalipun pencuri, kalau ditanya mau nggak anaknya jadi pencuri, jawabannya nggak. Sekalipun mohon maaf wanita pelacur, tiap malam melayani laki-laki hidung belang, tiap hari gonta-ganti pasangan. Kalau perempuan ini ditanya apakah nanti anak perempuannya mau mengikuti jejak ibundanya, jawabannya tidak, gak akan pernah mau. Tahu kenapa? Karena fitrah hatinya manusia itu cocok dengan kebaikan. Cocoknya fitrah manusia itu ya dekat dengan kebaikan. Hadirin harus paham ini ya hadirin. Jadi besok atau lusa kalau kita ketemu, kok ini teman saya kok kemayune pol ya, takut-takut kebablasan, doain, ajak, doain, ajak, doain, ajak. Tugas kita tuh perannya di situ. Jangan malah teman kita udah tahu kemayu, nyo pakai rok wae kowe. Nah, udah tahu kemayu malah disupport, suruh pakai rok lah, suruh pakai inilah, pakai itulah, makin menjadi nanti. Tiap manusia tuh hatinya tuh baik, fitrahnya tuh baik, cuman hawa nafsunya aja yang nanti nyetir dia. Kita kan semuanya lahirnya baik. Ada nggak yang lahir langsung jadi penjahat? Ada nggak yang lahir langsung jadi koruptor kelas kakap? Ada nggak yang lahir langsung jadi perempuan yang menjajakan dirinya? Tidak ada. Ada. Semua kita terlahir fitrah, bawa fitrahnya masing-masing. Jadi tugas kita kalau ada orang yang nyimpang, tetap ingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Berikutnya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menggunakan pakaian perempuan dan perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki. Yang dress itu untuk perempuan pakai ke perempuan, dress untuk laki-laki pakai ke laki-laki. Jangan sebab karena kita nih pengen banget punya anak laki-laki, anak kita 5 perempuan. Ini hamil yang ke-6, insya Allah mudah-mudahan laki-laki. Ternyata hamil yang ke-6 lahirnya sama perempuan. Karena saking pengennya anak laki-laki, akhirnya yang perempuan ini didandani laki-laki. Potongan rambutnya, mainannya, baju rumahnya, dibiasakan gitu dengan pola asuh laki-laki, seperti anak laki-laki. Akhirnya kita juga kena dampak dosa jariahnya kalau sampai nanti dia tumbuh tidak seperti fitrah dan kodratnya seorang perempuan. Karena yang menyeting itu dari kecilnya adalah kita sebagai ibunya. Dan ini kan bahaya sekali hadirin. Perempuan juga sama. Laki-laki yang ternyata ibu pengen banget punya anak perempuan, anaknya laki-laki, akhirnya yaudahlah yang ini udahlah didandanin ala-ala perempuan aja. Akhirnya
dia menyalahi kodratnya. Makanya kita banyak-banyak belajar jamaah. Sebagai orang tua ini kan kita baru, betul? Kita semua kan orang tua baru, betul? Orang tua, maksudnya orang tua lama. Saya udah nenek-nenek, Ustadz, orang tua lama. Bukan gitu maksudnya. Waktu anak pertama kita lahir, kita ini kan baru kan. Sama-sama belum berpengalaman jadi bapak, sama-sama belum berpengalaman jadi ibu, betul? Berulang kali disampaikan, wajibnya belajar di Indonesia itu 12 tahun, tapi wajibnya belajar dalam Islam itu sampai mati. Wajib belajar di Indonesia 12 tahun, SD, SMP, SMA. 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Tapi dalam Islam wajib belajar tuh nggak 12 tahun, tapi berapa tahun? Seumur hidup, selamanya. Jadi ketika kita menikah, ya tetap wajib belajar. Ketika kita punya anak, tetap jadi orang tua yang wajib belajar. Jadi kakek, jadi nenek, wajib belajar nggak? Wajib. Kita nih belajar terus, hadirin. Nggak ada ceritanya, saya ini orang tua yang udah punya ilmu banyak terus dia berhenti belajar gitu, nggak ada. Dia wajib belajar selama hayat masih di kandung badan, wajib belajar. Termasuk belajar mendidik anak, pola asuh anak. Seiring berjalannya waktu dia mendewasa dan dia bawa kebiasaan-kebiasaan selama kita mendidik dia. Saya izin hadirin, kalau jemaah punya anak banyak, pegang anak nomor 1, nomor 2. Direkam. Kalau jemaah kalau hadirin punya anak lebih dari 1, diulangi ya, diulangi jemaah. Kalau hadirin punya anak lebih dari 1, pegang anak pertama, pegang anak kedua. Didik benar-benar anak pertama dan anak kedua. Kenapa? Karena adik-adiknya nanti itu biasanya mengikuti bagaimana kakak-kakaknya. Maka kalau hadirin mendidik benar-benar anak pertama dan kedua, insya Allah anak pertama keduanya benar, adik-adiknya akan mengikuti kakak-kakaknya yang berperilaku benar. Share. Jadi dikuatin tuh anak pertama, anak kedua. Lah Ustadz, terlambat, saya baru tahu sekarang. Anak pertama saya udah beleng, anak kedua saya beling, baru tahu anak ketiga. Ya sudah, apa mau dikata? Ini makanya penting kan ngaji gini. Jangan, kata ulama gini, ini boleh di itu mas, kalau jangan remehkan ke pengajian mana Anda hadir, karena boleh jadi di pengajian itu ada ilmu yang akan merubah hidup kita dan pola hidup kita berkeluarga selama-lamanya. Bahkan kata para ulama, jangan remehkan di majelis ilmu mana kalian hadir, jangan remehkan di majelis ilmu mana kalian hadir, karena boleh jadi ada satu ilmu yang membuat kalian terhindar dari neraka sejauh-jauhnya dan memasukkan kalian ke dalam syurganya Allah. Luar biasa. Majelis ilmu datang, ngerti pola, terapin. Anak saya alhamdulillah urus masih kecil, selama masih bisa disetting. Kan anak kecil tuh kayak tanah liat ya, yang bentuk tanah itu kan kita. Kakak yang baik ya, karena adik-adik itu niru kakak loh. Iya mah, kakak insya Allah jadi lebih baik. Mbak, bilang sama anak kita yang pertama kedua, Mbak, ayo Mbak, baca Qurannya ya, nanti adiknya tuh niru loh. Oh mbakku baca Quran, adik juga baca Quran deh. Lama-lama tuh adik tuh ngikut sama kakaknya. Pegang anak pertama, pegang anak kedua. Kenapa? Karena adik akan meniru kakaknya. Pegang nih anak pertama, anak kedua. Ustaz kalau udah terlanjur gimana? Ya sudahlah adiknya. Tapi adiknya kadang biasanya dipengaruhi oleh kakaknya. Gak apa-apa, bismillah, pelan-pelan mohon pertolongan kepada Allah. Dan jamaah biasakan tuh gini ya,
kalau jamaah mau sesuatu, biasain tinggal gini. Ya Allah, sebut maunya apa. Waktu itu pernah kejadian Rasulullah SAW melihat ada seseorang anak muda itu doa begini, Ya Rob, Ya Rob, Ya muddu yadaihi ilas sama. Ya mud, dia mengangkat tangannya berbentuk seperti ini, disatukan ini, satukan ini, ilas sama, diangkat tangannya ke langit begini. Fakul ya Rob, Ya Rob. Terus anak muda ini berdoa, Ya Allah, Ya Allah. Maka tahu apa yang Nabi bilang? Doanya kalau dia berdoa dikabulkan karena dia menyebut nama Ya Rob, Ya Rob, atau Ya Allah, Ya Allah. Jadi kalau kita lagi genting, bingung mau ngapain, tapi kita pengen banget dapat sesuatu yang sedang diidam-idamkan, gampang. Tinggal gini, Ustadz gimana ya, aduh kayaknya nih suami saya nih sinyal-sinyal mau di PHK nih. Tinggal gini aja, Ya Rob, Ya Rob. Ingat loh, setiap orang belum tentu punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki. Enggak Ustadz, tapi kan nanti dia nggak punya penghasilan gini. Iya, penghasilan dari perusahaan itu memang sudah terhenti karena udah di PHK. Tapi rezeki yang Allah jaminkan untuk dia berhenti atau tetap mengalir selama masih hidupnya? Tetap mengalir. Rezeki dari Allah baru terhenti ketika kita mati. Makanya jamaah itu tinggal gini aja. Cara kita gesek ATM, bukan masukin ATM set, terus pencet pin, terus berapa nominal yang mau ditarik, terus keluar set, nada dering yang paling merdu yang didengar kan itu. Ada dering mesin ATM mau ngeluarin uang kan. Sebenarnya bukan itu cara kita gesek ATM yang quote and quote, maksudnya dalam tanda petik. Itu tuh tinggal begini, Ya Rob, Ya Allah, hamba butuh 10 pasang karena anak hamba ada 10 ya Allah. 10 pasang pakaian, 5 laki-laki 5 perempuan. Berikan ya Allah, beri. Tinggal gini hadirin. Apalagi Ramadan, jamaah emang lupa ya. Rasulullah bilang apa? As-saim hatta yuftir. Salah satu doa yang diijabah dan tidak ditolak Allah adalah orang yang berpuasa sampai beliau berbuka. Lagi puasa kan? Doa. Lagi puasa, doa. Semenit aja, 1 menit. Jangan dulu 1 jam berdoa, 10 menit berdoa. Udah 1 menit aja. Bismillah, mau doa apa ya? Ya Allah, Ya Allah, doa saya sama seperti yang kemarin karena hamba tahu Engkau pasti tahu apa yang aku mau. Amin gitu. Boleh nggak doa begitu? Boleh. Hadirin, ini nanti jamaah praktekin kalau umroh ini bagus. Ya Allah Maha tahu. Allah, aku tahu Engkau Maha tahu. Engkau tahu apa yang aku mau. Tapi saya punya yang lebih powerful lagi. Ini bagus sekali jemaah. Saya punya yang lebih powerful lagi nih. Ketika jamaah berdoa, sebut begini, Ya Allah, kabulkanlah doaku dan doa semua hamba yang bermunajat kepadamu. Ya Allah, kabulkan semua doa-doaku dan doa semua manusia di atas muka bumi ini yang berdoa, kabulkan ya Allah. Itu powerful sekali jamaah. Saya kalau lagi bimbing jamaah umroh, kan namanya pembimbing itu fokusnya ke jamaah. Jamaah tuh bisa nangis. Kita jadi pembimbing, jamaah kanan sedikit, jamaah kiri sedikit, jamaah sabar, jamaah kalau disikut orang sabar gitu. Terus kita bimbing baca Allahumma ini gitu. Jadi waktu kita itu kan kadang sangat terbatas ya. Doa saya tuh simple. Ya Allah, ini semua hamba-Mu di sini pada berdoa ya Allah. Maka doa hamba sama seperti doa yang mereka pinta ya Allah. Idem. Kabulkan ya Allah doa kami semua dan doa seluruh kaum muslimin. Udah. Singkat sekali jemaah. Tapi saya tahu ini masing-masing kepala dari sekian banyak yang ada di Masjidil Haram, permintaannya pasti yang terbaik. Permintaannya pasti yang gak mungkin yang aneh-aneh. Mintanya pasti yang terbaik.
Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah doa orang sebanyak ini ya Allah. Sebagaimana mereka meminta, seperti itu hamba meminta ya Allah. Karena dulu ulama pernah bilang gini kan, kata para ulama, ya Allah, berikan kepadaku karunia pahala sebagaimana engkau mengkaruniai pahala kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 120.000 sahabat Rasulullah yang berjuang pada zaman itu bertemu Rasulullah. Karuniai hamba pahala seperti pahala mereka. Coba itu hadirin, minta sama Allah pahala seperti pahala sahabat Nabi yang berjuang bareng-bareng Nabi. Coba itu jemaah. Dan Allah, begitu Allah diminta, Allah makin suka. Begitu kita nggak minta, Allah bertanya-tanya, hambaku kenapa kamu nggak minta? Sombong. Alasan hamba nggak minta tuh kan karena dua ya. Satu, karena sombong maka dia nggak meminta. Yang kedua, nggak meminta tuh bukan karena nggak mau, tapi speechless gitu loh jemaah. Nah kalau jemaah yang kedua bagus. Ya Allah, baru begini, baru nyebut ya Allah udah berbesmili sini. Saking baiknya Allah ngasih, kita belum minta udah dikasih, kita belum ini udah dikasih. Allah tuh kan baik banget ya jemaah. Kadang kita belum minta aja, ya Allah, uang hamba kenapa sebanyak ini ya Allah. Hadirin kadang Masya Allah. Ya Allah jemaah, sekarang kita mungkin tertawa ya. Ya Allah, di kantong cuma ada 5.000. Ini pulang jalan kaki atau naik hijat ya. Udah tuh jemaah, besok ada waktunya tiba-tiba dicukupkan. Tiba-tiba kok hamba nggak minta kok tiba-tiba dilebihkan. Nanti ada fasenya, ada masanya. Saking baiknya terus tahu-tahu nangis aja gitu. Dan bahasa doa terbaik adalah saat kata ini, saat lisan ini nggak mampu lagi berkata-kata, air matalah menjadi terjemahan dari semua doa-doa. Bagus tuh jadi update status tuh. Terus di kolom komentar, saat lisan tak mampu berkata-kata, maka air matalah yang menjadi terjemah dari semua doa-doa. Saat lisan tak mampu berkata-kata, maka air matalah yang menjadi penerjemah dari semua doa-doa. Kalau tahun 2009, 2008, saat tangan tak mampu berjabat. Masih ingat ya broadcastan ini itu ya? Kalau lebaran, saat tangan tak mampu berjabat, saat kaki tak mampu melangkah. Kenapa kakinya sakit? Saat apa lagi? Pokoknya gitulah. Kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Yang belum nikah tulisannya misalkan fulan yang belum berkeluarga. Ya, kalimatnya kayak gitu, yang belum berkeluarga. Copy paste semua. Masih punya ya share-sharean pada zaman itu di HP Nokia, Masya Allah. Cepat jamaah, waktu tuh berlalu tuh cepat. Sekarang udah handphonenya begini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini kembali ke dalam bahasan. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua penduduk neraka. Ini kata Nabi. Nabi itu dulu belum pernah melihat jenis ini, tapi Nabi udah kasih tahu hadirin. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua penghuni neraka yang aku, kata Nabi, belum pernah melihat mereka berdua. Siapa itu? Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yatribuna biha annas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. Kata Nabi, yang pertama, suatu kaum yang membawa pecut-pecut seperti ekor sapi yang mereka menggunakan untuk memukul-mukul orang. Dan yang kedua,
perempuan yang mengenakan pakaian tapi seperti telanjang, berjalan melenggak-lenggok, berlagaknya sebagaimana perempuan yang tidak baik, di mana kepala mereka seperti punuk-punuk unta, mereka itu tidak akan masuk surga. Wa in riha tujadu min masirati kaza wa kaza, padahal wanginya surga sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Yang pertama, seseorang yang membawa cambuk seperti ekor sapi, lalu mencambuk. Maksudnya apa? Penguasa yang zalim, berlaku kezaliman itu, berlaku dia berbuat zalim itu dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Ini yang pertama, yang belum Nabi lihat waktu itu. Perempuan yang berpakaian tapi seperti nggak berpakaian. Maksudnya ya berpakaian tapi transparan, berpakaian tapi nerawang. Hadirin, salah satu yang hadirin dan saya dan kita semua harus sama-sama jaga itu tuh sebenarnya salah satunya adalah gimana kita memilih bahan pakaian yang mau kita kenakan. Jangan asal murah, tiba-tiba nerawang. Agak mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting terjaga kehormatan dirinya sebagai perempuan muslimah. Terus lanjut, ru'usuhunna ka'asnamatil bukhtil ma'ilat. Ru'us itu tuh di kepalanya. Ya Ustadz, kepala saya lagi nih. Hadirin, nggak apa-apa, namanya juga belum tahu. Tapi setelah tahu, ya pelan-pelan ayo kita praktekin bareng-bareng. Punuk unta, apalagi ada modelan-modelan, iya, apa tuh, ada tonjolan gitu, atau ada terowongan Kasablankanya sini. Ya nggak apa-apa jemaah. Nah ini bagus gini jemaah. Kalau ada orang lagi berproses, jangan dihina. Orang baru ngaji, tumben, jangan gituin, tapi doain, Mbak, Masya Allah, nanti besok kita ngaji bareng lagi ya, gitu. Lagi berproses, jilbabnya jilbab hidup enggan mati tak mau, dililit, atau jilbab kriwel, jilbab sini ada jilbab kepang, atau jilbab tadi terowongan Kasablanka, jilbabnya di sini ada jambul khatulistiwanya. Contoh, nggak apa-apa, bilang gini jamaah, Mbak, Masya Allah, seneng ya ngelihatnya dengan udah pelan-pelan berubah. Berkenan ya besok kita nanti janjian ketemuan di sini. Kenapa? Aku mau ngasih hadiah. Bilang aja gitu. Ntar kita beliin hadiah. Kemarin aku lihat kayaknya jilbabnya belum punya yang warna hitam ya. Kemarin jilbabnya warnanya biru dongker. Nih aku ada hadiah jilbab warna hitam ya. Nanti mudah-mudahan bisa dipakai. Kasih hadiah. Oh, udah punya warna hitam, alhamdulillah. Ini ada hijau gelap ya, ada yang hijau lumut. Nih hadiah ya, mudah-mudahan bisa dipakai. Gitu loh hadirin. Solutif. Bukan bisanya menghina. Wah, jilbab apa itu? Punuk unta, haram. Wah, besok-besok udah nggak ngaji lagi jemaah. Iya sih, kita belajar ru'usuhunna, di atas kepalanya ka'asnamatil bukhtil ma'ilat, seperti punuk unta berjendol. Iya, kayak pakai konde gitu, berjendol gede. Tapi yang namanya orang baru berproses, kali jemaah, ingat nggak 10 tahun kita kayak gimana? Emang 10 tahun kita udah istiqomah ngaji? Emang 20 tahun lalu kita udah istiqomah deras hadir ke majelis ilmu? Belum. Majelis ilmu aja dulu mungkin belum ada. Jamaah tahu majelis ilmu tuh dari tahun berapa sih yang baru viral happening gitu kira-kira? 2000 berapa? Corona tuh. Sebelum corona mungkin ada, iya, tapi masih sedikit. Tahun 2000-an udah seramai ini belum pengajian-pengajian? Tahun 2000 belum seramai ini. Makanya kalau ngelihat nanti teman kita berproses, berhijrah, nggak apa-apa jemaah, support, doain. Kadang-kadang kalau pas ada rezeki lebih kasih hadiah. Ingat nggak
Ini Nabi bilang bagus sekali jemaah. Tahadu, diulangi 1, 2, 3. Tahabbu. Tahadu, tahabbu. Sekali lagi, tahadu, tahabbu. 1, 2, 3. Artinya saling memberi hadiah kalian, niscaya akan saling mencintai. Jadi teman kita baru proses pakai hijab, baru proses pakai jilbab, masih ada ragu-ragu, ini aku pantas nggak ya pakai gini? Ya sebenarnya saya mah pakai jilbab cuma pas ngaji Elena doang. Nggak apa-apa jemaah, berproses. Ntar pulang dilepas lagi. Yang namanya juga orang berproses. Tapi kan sambil kita support. Ayo istiqomah yuk, kalau bisa mudah-mudahan pakai seterusnya. Nih, sekarang nih Ramadan waktunya nih. Yang belum terbiasa pakai hijab, Ramadan waktunya, biasain aja pakai hijab 30 hari. Karena ada riset penelitian yang mengatakan untuk memulai suatu kebiasaan baru itu dibutuhkan waktu 21 hari. Kalau Ramadan 30 hari, berarti insya Allah kebiasaan berhijab itu bisa terbawa sampai nanti selama-lamanya. Biasain. Aku belum pede nih, udah pakai aja dulu yang segi 4, yang begini dulu, pakai aja. Ntar kayaknya nyamannya, iya pakai yang agak lebih lebar lagi, terus dan seterusnya, terus gitu, pelan-pelan. Yang penting didoakan, didukung, diajak. 3D, didoakan, didukung, diajak. Coba diulangi, 3D. D yang pertama, D yang kedua, D yang ketiga, ajak terus. Ada orang yang sebenarnya mau ngaji tapi malu. Kenapa toh mas nggak ngaji? Saya tuh nggak disamper ya. Berarti kuncinya beliau ini memang maunya disamper. Nggak apa-apa, awal-awal samperin aja terus. Yuk ngaji bareng di WA. Sesok mangkat mangkat, tak jemput ya, jemput. Saya parani ya, iya. Awal-awal nggak apa-apa jamaah, jadi tukang ojek. Tukang ojek menghantar kebaikan kok. Ngapain takut, ngapain ragu? Ingat kata Nabi, siapa yang memfasilitasi kebaikan, dia sama dalam pahalanya. Yuk mulai dijaga bagaimana cara berpenampilan, bagaimana pakaian, pilih yang jangan rawang. Pakaian itu perempuan kuncir di belakang leher. Jadi kuncirnya di belakang leher, terus setelah itu dia mengenakan jilbabnya agar tidak ada punuk untanya. Demikian hadirin. Tapi kalau sekarang ada, ya nggak apa-apa, berproses, nanti pelan-pelan, lama-lama. Ini tidak sedang nyindir siapapun loh ya jamaah. Kok langsung begini-gini, gimana nih? Wah kayaknya santai jamaah. Ngaji di sini pokoknya seneng dulu, tenang, senang, yang nyaman, yang happy. Yes, pokoknya jangan terus punuk unta. Ini yang namanya belajar. Belajar itu yang bagus itu ada sedikit ketersinggungan supaya lebih baik. Memang bukan maksud menyinggung, tapi yang namanya belajar kok kayaknya ini hadis Nabi kok lagi bicara sama saya ya. Terus kita jadi lebih baik. Bahas riba. Yang merasa punya riba kok kayak nengok kanan, nengok kiri gitu. Bukan, nggak lagi nyinggung siapapun, tapi supaya mudah-mudahan Allah jadiin kita yang lebih baik. Emang hidup itu tuh perlu ada yang nasehatin, biar benar hidupnya. Hidup kita, saya juga sampai sekarang kan jamaah secara nggak langsung nasehatin kami. Ini loh Us, kami aja datang 7:30. Ini loh Us, kami aja jam 7 sudah di sini. Jangan terlambat ya Us toh. Saya secara tidak langsung dinasehati oleh hadirin semua. Kami semua dinasihatin, jangan terlambat, datang lebih awal. Makanya kami berusaha untuk sebisa mungkin nggak terlambat. Alhamdulillah belum pernah terlambat, kecuali 1 kali dulu terlambat 2 menit. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, jamaah yang ngajarin. Jamaah lo yang ngajarin kepada kami juga. Ayo konsisten. Emang dikira ustadz nggak kena rasa males? Ustadz ya bisa males jamaah. Males ngajar, res.
puasa-puasa, tadi nggak sahur, udah ngaji subuh syuruk 2 jam, sininya udah baca setengah juz ya, masih harus ngaji lagi. Rasa malas kan itu pasti ada, betul? Ternyata bukan cuma jamaah yang kena rasa malas, ustadz ustazahnya ya mesti juga diuji dengan rasa malas ngajar. Apalagi kalau misalkan ngerti, ada pertanyaan semuanya nanya, lo berarti belum paham toh. Ya, akhirnya nggak apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga kita belajar. Emang harus gitu jemaah. Belajar tuh paksain. Lama-lama setelah terpaksa terbiasa. Habis terbiasa lama-lama jadi karakter. Ini tidak menyinggung siapa-siapa, sekali lagi jemaah. Jangan megang-megang gini. Santai aja jemaah, santai. Insya Allah. Tapi saya yakin kok. Saya tuh yakin dengan pertolongan dan taufik dari Allah, jamaah nanti pelan-pelan akan menuju ke arah sebagaimana yang Nabi inginkan kok, pasti. Pelan-pelan. Saya yakin. Sama kayak ada teman saya yang masih surbut dukhan, ngerokok gitu. Saya bilang sama dia, kalau kemarin dia datang, maaf ya Van, ini masih smoking nih. Iya, tapi saya yakin kok suatu saat ente pasti berhenti. Saya yakin kok suatu saat ente pasti berhenti. Wah berhenti, doain berhentinya pas mati ya? Enggak. Maksudnya sebelum wafat pasti berhenti kok nanti suatu saat. Baik sangka saya sama Allah, baik sangka saya sama dia, ini teman saya pasti berhenti ngerokok. Nggak tahu kapan. Ketemu lagi masih syurbut dukhon, ya udah doain terus. Sama jamaah baik sangka. Sekarang yang masih berproses, nanti satu saat pasti berubah kok pelan-pelan. Yang penting jamaah tuh ngomongnya yang baik aja terus. Jangan bilang ngaji tumben. Mbak, udah ikut ngaji berapa kali? Baru 1 kali. Sungkem dulu sama senior. Janganlah, biasa aja jemaah. Ngaji sama-sama belajar. Al-ana halakar rijalu hina ata'un nisa. Dibalik halaman 92. Sekarang kaum laki-laki itu binasa ketika kaum laki-laki itu, sebentar ya, ini kalimatnya bukan menaati perempuan itu berarti bakal binasa semua, itu bukan. Maksudnya laki-laki itu meniru kaum perempuan. Kalau taat dalam kebaikan harus suaminya misalkan dikasih saran sama istri, sayang kayaknya baiknya kamu tuh begini deh, sayang aku lihat tadi begini kayaknya bagusnya begini. Istri ngasih saran kepada suami itu kan saran, kamu tuh bagian aku juga, kamu tuh belahan jiwaku. Jadi yang namanya belahan jiwa, saya nggak mau sebagaimana saya punya aib saya pengen tutup, makanya saya pengen suami saya tampil sebaik mungkin. Aku kasih saran begini ya, terus suaminya taat, ya itu nggak apa-apa. Jadi hadis ini tuh jangan difahami, oh berarti kalau mentaati perempuan bakal binasa. Bukan. Makna daripada halakar rijalu hina ata'un nisa, laki-laki itu akan halaka, binasa, ata'un nisa, jika dia itu bisa mengikuti daripada perempuan dalam semua ranah-ranah berpakaiannya. Cara mengambil keputusan itu mengandalkan cenderung perasaannya. Padahal laki-laki diberikan kelebihan sama Allah, kalau mengambil keputusan pakai apa? Pakai logika. Makanya riset menyebutkan 90% logika ada di laki-laki, 10% perasaan ada di laki-laki. Perempuan 90% perasaan, 10% logika. Maka wajar kalau perempuan bilang ke laki-laki, dasar laki-laki nggak punya perasaan. Karena emang isinya tuh kebanyakan logika. Itu sebabnya kenapa pernikahan menyempurnakan. 90%, 10%, 10%. Jadi 100% tersempurnakan. Perempuan ngandelin perasaan. Mas, kasihan kakak, dia mau ngutang lagi. Suaminya ngingetin, ngutang gimana sih? Udah 90 kali dia ngutang gak dibayar. Ini yang ke-91 kalinya kamu tetap mau pinjemin. Emang gak belajar dari kesalahan 90 utang yang sebelumnya? Tapi kan kasihan. Nah, suaminya yang ngingetin,
Kan kita udah tahu track recordnya beliau, kalau ngutang pasti nggak pernah bayar. Alasannya, alah adikku dewe iki, alah adik sendiri ini. Akhirnya suaminya melengkapi, dominan perasaannya dilengkapi sama logikanya suaminya. Udah buat jadi pelajaran. Jadi jamaah, kalau ada orang mau ngutang sama kita, kita tahu nih track recordnya dia kayak gimana. Kita nggak ngutangin tuh nggak berdosa loh. Dia kakak, iya sih kakak, tapi kalau track recordnya hutang nggak dibayar, itu kan membahayakan dia. Nabi aja pernah bertanya, wahai sahabatku, kepada jenazah yang ada di depan mau disolatin sama Nabi nih. Nabi mau solatin, udah punya wudhu. Nabi nanya gini, mayat ini punya hutang nggak? Ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar ya Rasulullah. 2 dinar itu 10 juta. Kata Nabi, saya nggak mau nyolatin jenazah yang punya hutang. Abu Qatadah angkat tangan, ya Rasulullah, besok saya bayar hutangnya. Maka Nabi solati, dan Abu Qatadah besok membayarkan hutangnya 2 dinar yang 10 juta itu. Lalu Nabi bersabda apa? Sekarang baru dinginlah kulitnya si mayit tersebut. Sebelumnya panas tuh gara-gara hutang. Makanya hadirin, ya Allah, tanamkan, ini jadiin prinsip mas, tanamkan di benak kita bahwa hutang itu tidak menenangkan, bahwa hutang itu menggelisahkan. Dan biasakan punya prinsip, mampu beli belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi, jangan mudah-mudah berhutang. Punya, beli gamisnya. Belum punya, sabar, pakai gamis yang lama dulu, nggak apa-apa. Toh orang juga nggak tahu kok kalau ternyata baju lebaran yang tahun ini kita pakai adalah baju lebaran yang tahun 2021 kita pakai. Orang nggak peduli. Ih, bajunya sama kayak tahun lalu. Enggak. Yang penting suci, yang penting nyaman dipakai, yang penting tidak mengorbankan hartanya orang lain dengan cara berhutang, maksudnya pakai-pakai aja. Tanamkan ke kepala kita tuh, hutang menggelisahkan, hutang tidak menenangkan. Saya doakan, kami sama semua mendoakan, mudah-mudahan yang punya hutang tahun ini lunas, yang sedang berniat mau membuka pintu-pintu hutang baru, ditutup niat-niat itu. Pokoknya putar apa yang masih mampu diputar dari harta kita sendiri. Begitu ya hadirin, insya Allah. Sampai sini hadirin, ada yang mau ditanyakan tentang perihal seperti ini, disilakan. Waktu dan tempat untuk bertanya dipersilakan. Silakan jemaah. Dosa besar ke-28. Baik, ada? Nggak ada, berarti udah paham semua. Paham. Lanjut, dosa besar ke-29. Ini penting sekali. Al-muhallil, al-muhallalalah. Al-muhallalah. La'anallahu al-muhallil wal-muhallalah. Allah melaknat al-muhallil dan muhallalah. Maksudnya siapa tuh muhallil? Gini hadirin. Allah berfirman, ditulis di sini ya hadirin, Al-Baqarah 229. At-talaqu marratan. Talak yang boleh diucap dan bukan boleh diucap, maksudnya talak yang masih. Al-Baqarah 229, dicatat Al-Baqarah 229. Al-Baqarah 229. At-talaqu marratan. Talak itu tuh kalimat talak yang boleh rujuk cuma 2 kali talak. Saya talak kamu. Jadi kalau suami bilang, dan ini termasuk ya, kesalahan yang terjadi seringnya di tengah-tengah kita itu memahami kalau talak diucapkan manakala emosi, maka talaknya nggak sah. Ini nggak berlaku hadirin. Emang ada gitu orang yang menalak, sayang, iya beb, gimana, aku ceraikan kamu ya? Nggak mungkin ada, pasti lagi kamu nih, gerumpiang, saya talak kamu, ya udah kita pisah aja. Nah, laki-laki kalau udah mengucap talak sama istrinya, jatuh cerai. Berlaku
masa iddah cerai hidupnya salah satu quru, 3 kali masa suci. Dia suci haid 1, suci haid 2, suci haid 3. Kalau sampai suci yang ketiga tidak dirujuk, terlepas ikatan pernikahan, dia boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Tapi kalau masa salah satu quru, 3 kali masa suci ini dirujuk, maka kembali jadi istrinya, punya kesempatan tinggal satu kali talak lagi. Sudah ditalak 1 kali. Terus marah lagi nih, ternyata tahun berikutnya saya talak kamu, talak 2. Masih boleh rujuk? Boleh rujuk. Tapi begitu yang ketiga, setelah rujuk yang kedua, at-talaqu marratani, Al-Baqarah 229, talak itu yang boleh rujuk cuma 2 kali. Ribut lagi, saya talak kamu, ini namanya talak bain. Talak 3 tidak boleh rujuk. Udah nggak bisa rujuk kalau udah talak 3. Makanya kalau ada perempuan yang pernah ditalak oleh suaminya dan sekarang masih menjadi suaminya, wajib diingatkan agar suaminya menggunakan logika berpikirnya baik-baik. Sudah pernah ditalak 1 kali, sudah pernah ditalak 2 kali. Change untuk rujuk kesempatannya cuma 2 kali. Ketiga, talak bain nggak bisa rujuk. Nah, ayat ini berlaku. Apa hadisnya? Allah melaknat muhallil wal muhallalah, orang yang menikah untuk menghalalkan talak bainnya dan orang yang dinikahkan untuk mengejar talak bainnya. Maksudnya gimana? Ini kalau talak 3 kan nggak boleh rujuk. Boleh rujuknya kalau perempuan ini menikah dengan laki-laki lain tapi pernikahannya serius. Bukan nikah muhalil. Nikah muhalil itu nikah untuk menghalalkan rujuknya tadi. Nikah bohong-bohongan. Jadi dia ini baru boleh nih ya jamaah. Ini yang ketiga setelah talak, perempuannya menikah sama laki-laki lain dengan pernikahan yang benar, dan dia sampai bermalam beribadah di ranjang, lalu terus kemudian ternyata laqaddarallah suami barunya meninggal dunia, entah kecelakaan atau entah jihad dan segala macamnya. Terus perempuan ini mau balik ke suaminya, itu boleh. Tapi kalau ini makna dosa besarnya ini adalah perempuan, suaminya saking cintanya terus suaminya bilang, udahlah nikah muhalil aja. Nikah muhalil itu ini dilaknat Allah. Si pelakunya yang orang yang nikah, udahlah mas, tolong dinikahin aja istriku, tapi jangan disentuh ya. Udah habis 5 menit, saya terima nikah dan kawinnya sah, dah saya cerai kamu. Langsung digituin. 5 detik setelah pernikahan langsung dicerai aja istri saya biar dia bisa kembali ke saya. Ini yang dilaknat Allah. Ini yang nggak boleh. Jadi istrinya dinikah bohong-bohongan supaya suami lamanya bisa rujuk kepada istrinya. Dan ini hukum Allah. Mohon maaf hadirin, kenapa tadi saya bilang harus jelas. Pernah ditalak 2 kali, pernah ditalak 1 kali. Kenapa? Agar suami itu mengerti baik-baik dan menggunakan logika berpikirnya dengan benar untuk tidak sembarangan mengucap talak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mohon maaf, ini tentang kehalalan ibadah perihal ranjang. Ini tentang kehalalan ibadah ranjangnya pasangan suami istri nih. Kalau talak 3 yang nggak boleh rujuk tapi dia tetap maksa, ngotot, enggak, pokoknya aku masih cinta sama kamu, pokoknya gini. Jatuh kata para ulama, zina, jatuh hukumnya zina. Hati-hati nih. Kalau perempuan mengucap talak, jatuh nggak Ustaz? Tidak. Kalau perempuan mengucap talak, udah berapa kali suaminya ditalak itu? Kalau perempuan mengucap talak nggak jatuh. Tapi, ada tapinya. Aku mau kita bubar aja mas. Kalau perempuan sampai ngucap gitu, aku mau kita bubar aja, udah kita pisah aja lah daripada ribut-ribut terus. Suaminya bilang, iyanya jatuh talak. Mengiyakan dari ajakan talak istrinya. Makanya hati-hati. Pulangkan aku. Kono. Wah. Ini kalau pulang itu udah talak belum? Jawaban para ulama, walaupun suaminya bilang, "Yo kono pulang lo," belum jatuh talak karena itu baru sindiran. Tapi kalau yang pertama tadi,
udah kita pisah aja, itu ajakan talak dari istrinya, dan suaminya yang mengiyakan dengan lafaz ya, jatuh talak. Maka hati-hati nih, hati-hati banget ngucap sesuatu tuh, hati-hati banget. Suami ya harus hati-hati, perempuan ya harus hati-hati. Kalau bisa buang jauh-jauh ya jemaah kata-kata talak dalam rumah tangga, cerai, pegat, atau dengan bahasa-bahasa lain sesuai dengan bahasa daerahnya, itu kalau bisa dijauhi sejauh-jauhnya. Akan tetapi orang yang melakukan perbuatan kotor ini, jika dia adalah orang yang bertaklid dan melakukannya karena adanya rukhsah sebagian mazhab, di mana larangan itu belum sampai kepadanya, dia menerima uzur. Tapi kan sekarang ilmunya sudah sampai ke kita, ayat sudah jelas, ilmu udah sampai. Kalau kemarin ilmunya belum sampai, ya dimaklumi. Tapi kalau ilmunya udah sampai, jelas ya harus berperan. Apa perannya? Memahami bahwa hukum Allah ya adalah hukum Allah, nggak bisa dirubah dengan hukumnya manusia. Hadirin, hati-hati dari ngucap kayak gitu. Harus jamaah hati-hati berlisan kepada suami, suami kepada istri, harus saling. Rumah tangga itu bukan yang saing, karena rumah tangga bukan saingan. Rumah tangga itu harus saling memahami, saling mencintai, saling menghormati, saling sayang, saling membantu. Suami bantu istrinya, istri bantu suaminya. Untuk apa saling membantu? Saling membantu taat kepada Allah, mencintai Rasulullah, mendidik anak bareng-bareng. Mendidik anak emang dikira tugasnya istri doang? Enggak. Anak-anak yang dekat dengan ayahnya punya keistimewaan tersendiri. Lebih pede dia, karena dia dapat figur sosok seperti Umar bin Khattab. Ya dari siapa? Ya dari laki-laki. Makanya harus balance juga. SD juga sama. Anak-anak SD yang biasa dididik sama ustazah perempuan, sama anak-anak SD yang mendapat keseimbangan didikan ustadz ada laki-laki dan ustazah perempuan juga ada, itu biasanya jauh lebih berkembang baik daripada yang full dididik fully perempuan gitu. Karena perasaannya nanti tertransfer ke anak didiknya itu perasaan perempuan. Dan bagaimana perempuan mencontohkan Umar bin Khattab? Anak-anak, Umar bin Khattab itu tegas. Umar bin Khattab itu gini. Sedangkan dia dapat Umar bin Khattab ya dari ustadznya. Umar tegas, Umar bin Khattab itu begini. Nah jadi emang dalam rumah tangga pun juga ada. Dan jamaah jangan pernah mengira ya, setelah jamaah bayar mahal ke sekolah, anak saya pasti soleh. Ini nih kesalahan kita bareng-bareng. Kita menganggap anak itu udah kayak laundryan aja udah. Kita yang ngotorin, kita yang ngomelin, masukin ke sekolah, bayar mahal, pulang udah bersih. Enggak bisa hadirin. Anak kita itu punya kita. Allah nitipin dia di rahim kita untuk kita didik, kita bersamai. Maka jangan serahkan semuanya kepada sekolah. Kita juga harus berperan mendidik mereka. Apalagi di depan saya kan ustazah semua yang sudah khatam Arba'in Nawawi kan. Kan udah khatam Arba'in Nawawi, 70 kekeliruan wanita. Ini bentar lagi khatam kitab Al-Kabair. Udah jadi ustazah semua. Yang paling harus kita pegang anak kita sendiri dulu, sebelum anaknya orang lain. Ini kita mah sama anaknya orang, klumpiang jatuh, nggak apa-apa. Lagi buka bersama di rumah kita, jatuh tehnya, nggak apa-apa. Anaknya orang lain. Begitu anaknya sendiri, ada yang kayak gitu? Banyak apa sedikit? Yang mana orangnya? Semuanya, termasuk yang bicara. Astagfirullah, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Anak kita aset paling berharga. Dulu ada seorang ibu bilang, saya kira tuh aset berharga saya adalah tanah pekarangan. Saya kira aset berharga saya itu logam mulia. Ternyata saya salah, Ustadz. Aset berharga saya sebenarnya sejatinya adalah
Anak, anak tuh, anaknya baik, soleh, orang tuanya enak nggak? Enak banget. Anaknya nakal, kita malu nggak? Yang nakal siapa? Anaknya. Tapi kita kena malunya nggak? Kena malunya. Udah didoain, ya Latif, ya Latif, ya Latif, doain. Cucu doain, anak doain. Begitu hadirin. Insya Allah mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, anak keturunan kita saleh salihah. Ada yang mau bertanya tentang muhallil? Silakan hadirin. Boleh mikrofonnya dihantar ke sana dan ke tengah belakang, biar dua-duanya ke tengah belakang sama yang pojok sini, Mas. Yang lebih dekat dulu, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, saya kan dulu pernah ditinggal suami selama 20 tahun. Terus saya mau nikah lagi, mengajukan cerai sendiri. Selama dalam putusan cerai itu kok padahal kan selama ditinggal itu kan selama 20 tahun itu kan nggak pernah ketemu ya. Tapi kenapa dalam talaknya itu jatuhnya talak bain, langsung talak bain? Sekian. Waktu itu kan hidup ibu menikah, terus ditinggal 20 tahun nggak pernah bertemu, ngurus surat cerai sendiri, putusan itu langsung talak bain. Jawabannya ya putusan mahkamah pengadilan ya demikian. Kalau kita mengajukan gugatan, mahkamah pengadilan kita ya biasanya memang demikian, ibunda. Begitu. Iya. Nah, 2 kali adalah kesempatan bagi seorang suami punyai, setelah talaknya itu istri punya masa iddah salah satu kuru, 3 kali masa suci. Sebenarnya untuk apa sih cooling down? Keduanya saling berpikir. Kalau misalkan yang sekarang terjadi kan 20 tahun udah nggak pernah ketemu, nggak ada kabar, terus jadi gimana nih? Digantung gitu. Perempuan kan bukan jemuran, nggak bisa digantung. Makanya mahkamah keputusan pengadilan lah yang menentukan. Oh iya, ini langsung saja. Jadi kalau keputusan mahkamah pengadilan ya itu yang memang kita terima, hadirin. Begitu ibunda. Barakallahu fikum. Tadi yang di tengah hadirin silakan. Boleh langsung ke pertanyaan hadirin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz Irfan dan para jamaah diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya mau tanya, saya punya saudara yang kebetulan adik saya sendiri, itu dia punya suami itu mualaf, tapi mualafnya dia itu sampai sekarang itu tidak mau belajar tentang Islam. Nah, dari dia nikah sampai sekarang itu sering berantem dan sering mengeluarkan kata-kata saya talak, saya cerai si laki-laki itu. Sedangkan yang perempuan, adik saya sendiri itu sudah saya nasihati untuk untuk nikah kiai lagi, tapi tidak pernah dituruti. Saya sering nasihati gitu loh Ustadz, tapi yang laki-lakinya itu memang keras sekali sampai sekarang. Itu gimana Ustadz? Semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya, sekeluarga dan seluruh kaum muslimin semua dimuliakan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu ya hadirin, ini pelajaran buat kita. Menikahlah dengan orang yang beriman. Baiknya demikian. Kalaulah yang terjadi seperti yang ditanyakan, menikah dengan yang baru mu'alaf dan tidak punya, mu'alaf juga nggak apa-apa ya, asal dia punya keinginan untuk belajar. Tapi kalau yang terjadi seperti yang ditanyakan, menikah dengan mu'alaf yang dia nggak mau belajar, nggak mau sholat dan segala macamnya, itu gimana?
Yang pertama, selama menikahnya dan dianya sudah mengikrarkan Islam, maka sah pernikahan karena dia sudah mu'alaf sebelum menikah. Bukan menikah dulu baru mu'alaf, bukan, tapi mu'alaf dulu baru nikah. Sah. Tinggal sebagai istri, sering-sering mendoakan, sering-sering mohon pada Allah agar diberikan kemudahan dalam membersamai suami berproses belajar itu. Tapi kalau yang kedua, ini suami ini kembali kepada agamanya yang masa lalunya, maka pernikahannya batal sebab karena suami kembali kepada agamanya. Ini kalau yang terjadi adalah yang kedua. Kan yang pertama tuh ya udah mu'alaf, udah masuk Islam tapi malas belajar, didoain, dibimbing. Tapi kalau yang kedua udah mu'alaf tapi kembali setelah dia nikah, punya anak dua, kembali kepada agamanya yang di masa lalunya, ya maka pernikahannya batal. Menikah berbeda daripada iman, berbeda daripada kepercayaan, nikahnya batal. Kalau memaksakan dia hubungan ranjang, zina, anaknya anak hasil zina. Nah, terus pertanyaan berikutnya, ini saudari saya itu ditalak. Udah sering banget ditalak. Seringnya tuh berapa kali? Kalau udah lebih dari 3 kali atau 2 kali, yang ketiga maka dia nggak boleh lagi tinggal seatap serumah karena sudah talak. Tapi kalau yang dimaksud adalah langsung saya talak kamu, ini talak 1, tapi langsung talak 3, nggak bisa hadirin. Laki-laki yang bilang saking emosinya ini baru pertama kali talak, tapi dia langsung bilang langsung talak 3, nggak bisa. Langsung ngegas gigi 3 gitu, nggak bisa. Tetap jatuhnya talak 1. Terus suruh cooling down dulu 3 bulan, 3 kali masa suci. Terus kalau cooling down rujuk, ya udah hidup lagi dia dalam rumah tangga. Jadi ada 3 kondisi tadi ya. Yang pertama, kalau suaminya setelah mu'alaf males, tinggal didampingi, dibersamai, didoakan. Yang kedua, kalau suaminya kembali kepada agamanya di masa lalu, harus berpisah. Nggak bisa menikah beda agama, nggak bisa, haram. Dan zina kata para ulama kalau dia hubungan ranjang. Terus yang ketiga, kalau misalkan ucapan talak tadi, itu seperti apa mekanismenya? Kalau udah talak, rujuk, talak lagi, udah nggak bisa balik lagi karena udah talak bain, talak 3. Tapi kalau misalkan baru talak 1 langsung gas, langsung nggak pakai lama, nggak usah talak 1, langsung talak 100, nggak bisa, tetap jatuhnya talak sah. Begitu hadirin barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir, ada? Terakhir? Baik, kalau nggak ada kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Kita lagi puasa jamaah, sebagian ada yang berpuasa, sebagian ada yang berbuka. Maksudnya tak berpuasa gitu. Kita berdoa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi, nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Di Ramadan ini berkahi tangan kami untuk terus bisa berbagi dan memberi. Berkahi kaki kami untuk terus melangkah ke tempat yang Engkau ridhoi. Berkahi lisan kami untuk terus basah karena zikir mengingat-Mu ilahi Rabbi. Basahi lisan kami dengan mudah membaca Al-Quran. Mudahkan ingatan-ingatan ini terus terngiang-ngiang tentang kebaikan. Ya Allah, bila rezeki kami ada di langit, turunkanlah ya Allah. Bila rezeki kami ada di dasar bumi, keluarkanlah ya Rabb. Bila rezeki kami jauh, dekatkan ya Allah. Bila rezeki kami sudah dekat, berkahi ya Allah.
Ya Allah, anugerahi kami ketenangan dalam hidup, ruku, sujud, tumaknina, salat yang khusyuk. Hadiahkan pada kami keluarga yang semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Karuniai untuk kami anak keturunan yang bertambah salih salihah. Ya Allah, kalau Ramadan ini Ramadan terakhir kami, jadikan kami maksimal beramal di Ramadan ini ya Rabb. Ya Allah, kalau Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami, jadikan kami memiliki energi yang sangat kuat untuk memaksimalkan detik demi detik yang berlalu di bulan Ramadan. Ampunkan kami ya Allah. Kami adalah orang tua yang lalai mendidik anak-anak kami. Kami adalah orang tua yang lupa berperan dalam mengajari anak-anak kami. Berikan kami kemampuan untuk mengajari Al-Fatihah untuk anak-anak kami, karena mereka akan membaca itu ya Allah dalam sehari-hari mereka. Anugerahi kami rezeki yang berkah berlimpah ya Rabb. Izinkan kami bisa membawa orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi untuk bisa datang ke tanah suci, beribadah, berhaji maupun berumrah, lagi dan lagi, atau untuk datang yang pertama kali. Ya Allah, karuniai kami iman yang istiqomah. Wafatkanlah kami di tanah suci Mekah atau Madinah. Wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa mengkaruniai kita kemuliaan di dunia dan di akhirat. Bagi jamaah, kalau ada yang mau ikut andil, ini untuk jamaah yang belum puasa, mohon maaf, yang nggak lagi puasa karena halangan, bisa banget jamaah mendapatkan pahala puasa dengan cara membuka puasakan orang lain. Kalau ada di antara hadirin yang mau membuka puasakan orang lain, mau fasilitasi sahur, itikaf, daurah bersanad, dan support operasional dan semuanya, program-program di bulan Ramadan, hadirin bisa langsung ke Bank Mandiri atas nama Ihsan Tauhid. Ini beliau Ketua DKM Masjid Muhammad Al-Fatih. Ini khusus rekening yang sudah dienolkan bunganya dan dikhususkan untuk Ramadan. Ihsan Tauhid Mandiri, dicatat nomornya 1360015443028. Diulangi 1360015443028 atas nama Ihsan Tauhid, Ketua DKM Masjid Muhammad Al-Fatih, Bank Mandiri. Itu insya Allah akan digunakan untuk mensupport Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua dapat pahala Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin juga kalau mau kirim air, langsung aja kirim ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Mungkin ada yang mau ngirim 1 dus, 2 dus, 10 dus, atau 1 truk. Kemarin ada yang ngirim 1 truk, langsung sekarang tinggal 10 dus mungkin dari 1 truk. Insya Allah akan dipakai terus ketika buka puasa bersama di Masjid Muhammad Al-Fatih. Dan besok ya jamaah, ingat ya, tanggal berapa mas? Hari Sabtu. Hari Sabtu besok tanggal berapa? 23. Tanggal 23 Maret hari Sabtu kita buka bersama akbar di Masjid Muhammad Al-Fatih. Tahun lalu kita siapkan 830, kurang yang datang berarti di atas 830. Tahun ini insya Allah kita siapkan yang lebih banyak dari itu. Ini buka bersama akbar terbuka untuk teman-teman online, TikTok, YouTube, Instagram, hari Sabtu tanggal 23. Datang jam 4 sore, nanti kita kajian dulu, habis itu buka bersama akbar. Di mana? Masjid Muhammad Al-Fatih, Wonolelo, Wonosobo. Hari Sabtu ya jamaah, 23 Maret 2024 kita buka bersama akbar. Yang bawa cabai bawa, yang bawa kecap bawa, yang bawa saus bawa, yang mau bawa martabak atau apa bawa aja, nggak apa-apa. Insya Allah buat dimakan ramai. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.